Saudara, banyak warga miskin penerima bantuan iuran BPJS jadi korban kebijakan penonaktifan kartu BPJS Kesehatan. Mensos bilang awal masalahnya adalah persoalan salah sasaran dalam program ini. Sementara Menteri Kesehatan mengusulkan agar kepesertaan BPJS PBI segera direaktivasi, terutama untuk pasien cuci darah karena menyangkut keselamatan jiwa. Penerima BPJS Bantuan Iuran atau PBI di Sorong, Papua Barat Daya memprotes kebijakan penonaktifan kartu BPJS Kesehatan. Warga mendatangi Dinas Sosial Kota Sorong meminta pengaktifan kembali agar dapat mengakses layanan kesehatan. Warga penerima BPJS PBI menuntut pengaktifan kembali lantaran tengah rawat jalan. Pentingnya layanan kesehatan membuat sejumlah pasien yang tengah menjalani pengobatan bahkan harus mendatangi Dinas Sosial untuk mengaktifkan kembali kartu mereka. Salah satu penerima bantuan BPJS PBI menceritakan dirinya tidak dapat mengakses layanan kesehatan usai menjalani operasi. Ia bahkan rela tidak mendapatkan bansos lain demi bantuan pelayanan kesehatan. Minggu kemarin saya baru selesai operasi operasi kista mau kontrol kembali tidak aktif, makanya saya ke BPJS tanya, nanti dari BPJS suruh datang ke Dinas Sosial. Padahal sampai sini katanya mereka bilang tidak bisa lagi. Pokoknya nanti mereka mengutamakan yang emergency. Kalau untuk saya pribadi, maksud saya biar saya tidak dapat bantuan, yang penting saya punya kartu cash atau BPJS diaktifkan. Senin pagi saat rapat bersama DPR, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah tidak mengurangi jatah penerima BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Namun ia mengakui masih banyak persoalan salah sasaran dalam program ini. Mensos menyebut sebanyak 54 juta penduduk miskin belum menerima PBI. Untuk itu, Kementerian Sosial akan melakukan perombakan dalam penyaluran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan agar tidak ada lagi yang salah sasaran. Berdasarkan DTSEN, masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBIJK. Sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih. Sementara desil 10, desil 6 sampai 10 dan non-desil, nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci, mencapai 15 juta lebih. Yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI bagi sekitar 120.000 pasien cuci darah diaktifkan kembali secara otomatis tanpa proses administrasi tambahan. Budi menegaskan mekanisme aktivasi otomatis tersebut dilakukan langsung oleh pemerintah tanpa mengharuskan pasien datang ke fasilitas kesehatan atau mengurus dokumen administrasi. Ini Bapak Ibu, nomor 1, untuk bisa mengadres kebutuhan masyarakat, kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos untuk 3 bulan ke depan, layanan katastropik yang 120.000 tadi itu otomatis direaktivasi. Jadi kalau maksudnya otomatis itu tidak, ini usulan Pak, ini usulan. Jadi kalau otomatis saja tidak perlu orangnya datang ke fasilitas kesehatan, tapi oleh pemerintah langsung direaktivasi sehingga tidak ada berhenti atau keraguan-raguan baik rumah sakit maupun masyarakat. Dan ini cukup dengan SK Kemenkos. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menilai keributan yang timbul akibat dinonaktifkannya 11 juta peserta bantuan iuran dalam Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI membuat citra pemerintah menjadi buruk. Purubaya menjelaskan anggaran negara untuk membiayai PBI sebenarnya tidak berkurang atau bertambah dengan adanya perubahan data PBI. Pemerintah menganggarkan 56 triliun rupiah untuk PBI tahun 2026. Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kalau itu membuat
uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Sedangkan Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik keras terkait polemik penonaktifkan peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Rieke menegaskan persoalan BPJS bukan sekedar masalah teknis statistik, melainkan persoalan keselamatan nyawa jutaan rakyat. Ia juga menyoroti tidak sinkronnya data antara jumlah peserta PBI yang ditanggung APBN dan APBD. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan agar kebijakan pemerintah tidak lagi berbasis pada data statistik yang tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Wakil Wali Kota Kendari mendatangi rumah keluarga bocah yang meninggal dunia karena ditabrak mobil alat berat. Pelaku telah ditahan di Polresta Kendari.